Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa syukur ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani fillah wa akhwati fid din wal muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali pada malam hari ini atau petang hari ya dalam kajian rutin di Biar Mengaji kita pada kesempatan ini melanjutkan kembali pelajaran kita agar kita al-fiqh al-manhaj al Imam Syafi'i yang mana ada pertemuan yang akan kita telah membaca sebagian daripada mukadimah yang diberikan oleh muallif dari kitab al-fiqh al-manhaj. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan mulai masuk dalam pembahasan fikih. Ya, kita masuk pada pembahasan fikih. Mohon maaf ya, mungkin suaranya kurang jelas. Ya, kita masuk pada pembahasan fikih kitab al-fiqh al-manhaji. Masuk pada bagian yang pertama dari kitab ini, ya, yakni tentang ahkamut thaharah. Dan insyaallah pembacaan kitab, yakni matan daripada kitab atau isi daripada kitab yang dibacakan oleh Abdullah, ini anak saya, ya. Ya, tafadhal Abdullah. معنى الطهارة لغة النظافة والتخلص من الأدناس الحسية كانت كالنجس أو معنوية كالعيوب. يقال تطهر بالماء أي تنظف من الدنس، وتطهر من الحسد أي تخلص منه. Baik. Ya, jadi pada poin pertama ini beliau menjelaskan makna daripada toharah. Makna daripada toharah di sini ada dua macam, bisa ditinjau dari segi bahasa, yakni lugah, bisa dari sisi syarak, ya, dari sisi syarak atau syariat. Nah, yang disebutkan tadi adalah pembahasan dari sisi lugah, yakni an-nadhafah, yakni suci, ya takhallus itu sama kurang lebih dengan nadhafah, suci atau bersih dari kotoran. Ya, kotoran adnas itu kotoran baik yang sifatnya hissiyah, sifatnya itu bisa diindra, apakah itu dia kotoran yang sifatnya bisa dilihat atau dicium baunya, atau apa namanya, bisa juga dia dirasa, ya. Jadi hissiyah itu sesuatu yang bisa kita indra. Kita punya panca indera, kita bisa indra ini kotoran, ya. Taib. Seperti najis atau yang sifatnya maknawi. Maknawi itu bukan sesuatu yang bisa diindra, ya. Kalau maknawi itu sesuatu yang sifatnya abstrak. Aib. Aib ini juga termasuk, ya. Segala aib, dosa, aib itu semua masuk. Ya. Dikatakan di situ yuqal tatahhara bil ma'i tanadzafa minad danas. Aku bersuci dengan apa namanya? Bersuci dengan air itu namanya adalah ya bersuci dari kotoran yang bisa diindra tadi. Atau tatahhara minal hasad, bisa juga dipakai kalimat tatahhar. Kalimat tahara bisa dipakai untuk hasad. Hasad, ya ini adalah dengki, ya. Dan selainnya daripada sifat-sifat yang tercela, ya. Takhallasa minhu, maksudnya membersihkan diri daripada sifat-sifat yang tercela. Baik, ya Rabbi. والطهارة شرعا فعل ما تستباح به الصلاة أو ما في حكمها كالوضوء لمن كان غير متوضئ، والغسل لمن وجب عليه الغسل، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. Kemudian sekarang Mu'alif di sini menjelaskan tentang makna taharah secara syar'i. Yakni satu perbuatan, taharah itu adalah satu perbuatan yang dibolehkan ditolak. Atau yang
apa yang serupa dengan sholat. Jadi di sana ada amal ibadah tertentu yang membutuhkan taharat. Seperti misalnya orang tawaf harus suci. Ya, tawaf itu seperti sholat. Ya. Nah, di situ membutuhkan kepada yang disebutkan fi'lu ma tustabahu bihi as-salat au ma fi hukmiha. Ya, seperti itu. Nah, apa itu taharah? Ada macam-macam disebutkan di sini. Yang pertama ada wudu bagi orang yang belum berwudu. Ya, bagi orang yang belum berwudu. Ya, bagi orang yang belum berwudu, atau bisa juga yang kedua, yang contoh kalau ghuslu. Ya, bagi orang yang wajib untuk mandi. Jadi ada di sana mandi yang wajib, ada mandi sunnah. Ini yang wajib mandi, ya, untuk mengangkat hadas akbar misalnya, maka di situ termasuk juga, ya. Atau yang ketiga, dicontohkan di sini adalah izalatul najasa, jadi menghilangkan najis, baik itu dari badan, dari pakaian, dari badan ataupun dari tempat, ya. Baik. Terus عناية الإسلام بالنظافة والطهارة. لقد اعتنى الإسلام بالطهارة والنظافة عناية تامة، ويظهر ذلك مما يلي: أولا، أجل الصلاة كل يوم عدة مرات. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الثاني، طيب. Ya, kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya. Di sini kemudian beliau menyebut tentang bagaimana Islam itu benar-benar memperhatikan namanya kesucian. Islam betul-betul memperhatikan, menaruh perhatian besar terhadap kesucian. Disebutkan di sini contoh-contoh bagaimana agama kita ini, agama Islam itu benar-benar memperhatikan yang namanya toharah, ya, dengan perhatian yang sangat besar. Pertama, bahwasannya di dalam Islam itu ada perintah untuk berwudu untuk setiap salat, setiap waktu. Setiap waktu salat itu kita diperintahkan untuk berwudu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati", ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian ilal marafiq sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, dan kemudian basuhlah atau sapulah, ya, kepala-kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai mata kaki. Surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Baik, terus الثاني، الحض على الغسل في كثير من المناسبات. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يوم يغسل فيه رأسه وجسده. الثالث، Baik. Yang kedua, di antara bentuk perhatian Islam kepada tohara, yakni al-haddu ala al-ghusl, yakni Islam menganjurkan untuk mandi dalam banyak kesempatan. Ya, munasabat, ini banyak kegiatan atau kesempatan, ya, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Maidah. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu. Ya, jika kamu dalam keadaan atau kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah, mandilah. Kemudian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lillahi ala kulli muslimin an yagtasila fi kulli sab'ati ayyam. Jadi wajib atas setiap muslim untuk Allah, ya, wajib atas setiap muslim untuk Allah agar apa? Mandi setiap 7 hari, ya. Fi kulli sab'ati ayyamin, maka dia mandi satu hari, yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadahu, yang mana pada satu hari itu dia mandi dan dia mandi membasahi kepalanya dan badannya.
Ya, jadi mandi 1 hari dalam seminggu. Ya, biasanya pada hari Jumat ketika orang-orang akan sholat Jumat, mereka akan berkumpul, ya, karena hari Jumat itu merupakan hari hari raya pekanan, ya, hari raya pekanan bagi kaum muslimin, di mana kaum muslimin akan keluar dari rumahnya, mereka akan bertemu dengan kaum muslimin yang lain. Nah, dalam kondisi seperti ini mereka disunahkan untuk mandi, ya. Ya, ini diantara apa namanya perkara yang menunjukkan akan perhatian Islam terhadap taharah. Kemudian yang ketiga, الثالث الأمر بقص الأظافر ونظافة الأسنان وطهارة الثياب أظفار. بقص الأظفار ونظافة الأسنان وطهارة الثياب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. terus الاستحداد هو استعمال الموسى في حلق العانة، وقال تعالى: وثيابك فطهر. طيب kemudian diantara juga yang menunjukkan akan perhatian Islam adalah ini poin yang ketiga, ya, bahwasanya dalam Islam itu diperintahkan untuk qasl adfar, memotong kuku, wa nadhafatul asnan, membersihkan gigi, wa taharatus thiyab, yakni membersihkan pakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun minal fitrah." Ya, ada 5 yang termasuk sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama al-khitan, yakni khitan, ya. Kemudian istihdad. Istihdad dijelaskan oleh mu'allif di bawah, yakni istimalul musa fi halqil ana. Yakni menggunakan apa? Menggunakan pisau cukur untuk mencukur bulu kemaluan. Ya. Mencukur bulu kemaluan itu kan pakai pisau, ya, tidak dicabut tapi digunakan apa? Pisau, ya, untuk itu. Baik. Sering juga misalnya kita kalau umrah, ya, itu ada makinah, kalau istilah sini makinah itu pakai alat cukur atau pakai mus, adalah pisau cukur. Nah, itu pakai pisau cukur maksudnya. Ya, ini adalah istihdad, ya. Baik. Kemudian wanatful ibut. Natfat itu adalah mencabut bulu ketiak. Taklimul adhafir, memotong kuku. Wa qassus syarib. Qassus syarib itu maksudnya adalah memotong kumis. Memotong kumis. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Sekiranya aku memberatkan atas umatku, niscaya sungguh akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap akan sholat. Dalam riwayat yang lain, indah Ahmad, ma'akul li wudu, pada setiap kali wudu. Iya. Iya, jadi ya ini ya, jadi seandainya tidak memberatkan umatnya, maka Rasulullah akan wajibkan yang namanya bersiwak itu setiap kali akan sholat. Dalam hadis yang lain, setiap kali akan wudu. Nah, tentunya setiap kali akan sholat berarti paling tidak 5 kali sehari semalam itu kita bersiwak, menunjukkan bagaimana Islam. Kalau wudhu belum tentu. Kalau sekali wudhu, mungkin satu kali dia wudhunya tidak pernah batal sehingga dia tidak pernah bersiwak. Ya, jadi bisa kita lihat di sini hadis yang dibawakan yang diriwayatkan oleh diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, yang tadi yang pertama, ya, laula an asyqa ala ummati, tadi ini menunjukkan bagaimana perhatian besar Islam kepada taharah. Taib. Kemudian juga mengenai kebersihan pakaian, ya, Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Surat Al-Mudaththir, wa thiyabaka fatahhir. Ini pakaianmu hendaknya engkau sucikan, engkau bersihkan. Baik, terus. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كخشامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
ولقد جعل الدين الطهارة نصف الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان. Baik. Kemudian juga beliau bawakan dalil yang lain yang masih menjelaskan poin yang ketiga tadi, perintah untuk menjaga sunnah-sunnah fitrah, ya, sunnah-sunnah kesucian, sunnah fitrah. Sebutkan sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabatnya, ditunjuk ya, oke. Ya, ya, Rasulullah bersabda, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sesungguhnya kalian itu akan menemui saudara-saudara kalian, teman-teman kalian. Fa aslihu rihalakum. Ya, maka perbaikilah rihal. Rihal itu sesuatu yang ditempatkan di punggung hewan tunggangan. Jadi kalau zaman dahulu orang itu kalau berpergian itu kan pakai onta misalnya atau pakai kuda. Nah, itu ada untuk membawa barang-barangnya itu ditaruh di atas semacam pelana atau apa gitu ya istilahnya, ditaruh di atas hewan tunggangan. Maka disuruh perbagus itu. Karena mereka akan menemui teman-teman kalian, akan masuk ke dalam satu tempat menemui teman-teman mereka, saudara-saudara mereka. Tidak hanya itu, tidak hanya rihalnya saja, ya, tapi juga wa aslihu libasakum, ya, perbaiki pakaian kalian, ya, seperti itu. Karena orang safar pakaian misalnya kusut, kotor dan lain sebagainya, maka disuruh oleh Rasulullah untuk merapikan. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas, sampai sehingga kalian itu seakan-akan syamah itu adalah kalau bahasa letter luck-nya itu ya istilahnya itu namanya tai lalat, seperti tai lalat di antara manusia. Maksudnya bagaimana? Di sini disebut syamatun finnas, maksudnya itu istimewa gitu loh. Lihat di antara, sebagaimana syamah tai lalat itu kan kelihatan. Kenapa? Karena dia beda dengan kulit. Kulitnya misalnya warnanya putih atau agak coklat, tai lalat warnanya hitam. Sehingga orang bisa melihat khusus gitu, teristimewakan tai lalat itu, ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika kita akan menemui teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya, maka apa yang kita bawa itu diperbaiki, ya, dirapikan, pakaian dirapikan, rambut disisir yang rapi dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kita seperti tahi lalat yang kan dia di hadapan, karena Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha la yuhibbul fuhsh wala tafahhush. Allah tidak suka kekejian, perbuatan keji, dan orang yang memaksakan dirinya untuk melakukan perbuatan keji, bersusah payah untuk melakukan perbuatan yang buruk, ya. Demikian. Kemudian juga dalam Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bertaharah, yang bersuci. Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, disebutkan bahwa at-tuhuru syatrul iman. Bersuci atau taharah itu adalah sebagian daripada keimanan. Nah, ini semua dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis kitab Al-Fiqh Al-Manhaji yang menunjukkan bagaimana inayah, perhatian Islam yang sangat besar terhadap masalah kesucian. Baik, terus. حكمة تشريع الطهارة. لقد شرع الإسلام الطهارة لحكم كثيرة نذكر منها ما يلي. أولا أن الطهارة من دواعي الفطرة، فإن الإنسان يميل إلى النظافة بفطرته وينفر بطبعه من الوساخة والقذارة. ولما كان الإسلام دين الفطرة كان طبيعيا أن يأمر بالطهارة والمحافظة على النظافة. طيب. Kemudian beliau di sini menyebutkan hikmah kenapa Islam itu mensyariatkan taharah. Kenapa Islam itu mensyariatkan taharah? Ada hikmahnya. Yang pertama, ya, bahwasanya taharah itu termasuk pendorong untuk fitrah. Pendorong pendorong ya. Dawa'i al-fitrah itu maksudnya adalah motivasi dari fitrah kita, manusia. Karena manusia itu cenderung suka kepada sesuatu yang
bersih. Itu fitrahnya seperti itu. Kita nggak suka sesuatu yang kotor. Kalau ada kotoran, kita berusaha menjauhi. Ya, nah karena Islam ini agama fitrah, agama yang sesuai dengan fitrah, maka dengan demikian Islam pastinya akan memerintahkan kepada sesuatu yang bersih dan suci. Ya, jadi seperti itu. Karena fitrahnya manusia suka akan perkara-perkara yang bersih. Itu fitrahnya. Kita nggak suka kalau ada kotor-kotor di pakaian kita, di badan kita, di rumah kita. Ya, pasti akan kita bersihkan. Ini fitrah. Dan agama Islam adalah agama fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrahnya manusia. Oleh karenanya, Islam pasti akan menganjurkan yang namanya taharah. Taib yang kedua, hikmahnya. الثاني المحافظة على كرامة المسلم وعزته، فالناس يميلون بطبعهم إلى النظيف، ويرغبون بالاجتماع إليه والجلوس معه، ويكرهون الوسخ ويحتقرونه وينفرون منه، ولا يرغبون بالجلوس إليه. ولما كان الإسلام حريصا على كرامة المؤمن وعزته، أمره بالنظافة ليكون بين إخوانه عزيزا كريما ليكون بين إخوانه عزيزا كريما. طيب. Yang kedua, al-muhafadzatu ala karamatil muslim. yakni menjaga kemuliaan seorang muslim. Izah itu semacam kewibawaan. Ya, izah itu kewibawaan. Jadi orang yang bersih itu akan mulia di hadapan orang lain dan juga kelihatan wibawanya. Bandingkan, ya mohon maaf, misalnya orang-orang gelandangan atau orang-orang yang pakaiannya kusut itu nggak tampak wibawanya. Tapi kalau pakaiannya rapi, putih, bersih, itu kelihatan wibawa. Ya, maka manusia itu dengan tabiat mereka, dengan karakter mereka, mereka pasti suka dengan sesuatu yang bersih. Ya, demikian juga misalnya orang mau berkumpul dengan orang lain, pasti senangnya kumpul dengan orang-orang yang bersih. Ya, bersih pakaiannya. Kalau ada orang yang badannya tidak bersih, pakaiannya berbau, jarang mandi atau tidak pernah mandi sama sekali sehingga badannya berbau, pasti akan kita jauhi. Pasti orang akan mengeluh. Demikian juga misalnya kita makan bawang misalnya, atau makan bawang putih, kemudian kita tidak bersihkan gigi kita, tidak bersihkan mulut kita, pasti akan ditang. Ya, karena manusia memang fitrahnya, tabiatnya itu suka dengan kebersihan. Ya, dan tidak suka dengan yang namanya wasakh, yakni kotoran. Mereka akan jauhi, mereka akan rendahkan sesuatu yang kotor. Ya, makanya sampah ditempatkan di tong sampah. Tidak mungkin sampah ditaruh di atas tempat tidur. Ya kan? Tempat tidur tempat yang bagus, tempat yang kalau bisa bersih, wangi, tempat tidur. Nggak mungkin sampah kotoran makanan, bekas sisa-sisa makanan, sisa-sisa apalah pampers dan lain sebagainya ditaruh di atas tempat tidur. Taruhnya di tempat sampah. Ihtikar, pasti dihinakan yang namanya sampah itu dan dijauhi. Ya. Dan orang tidak suka dekat-dekat dengan sesuatu yang kotor. Nah, demikian. Karena Islam ini sangat mendorong akan yang namanya kemuliaan seorang mukmin dan izahnya, yakni kewibawaannya, maka dengan demikian Islam pasti akan mendorong seseorang untuk melakukan toharah, ya, bersuci. Taib yang ketiga. الثالث المحافظة على الصحة والنظافة من أهم الأسباب التي تحفظ الإنسان من الأمراض، لأن الأمراض أكثر ما تنتشر بين الناس بسبب الأوساخ والأقذار. فتنظيف الجسم وغسل الوجه واليدين والأنف والرجلين وهذه الأعضاء التي تتعرض للوسخ كثيرا عدة مرات كل يوم يجعل الجسم حصينا من الأمراض. طيب. Yang ketiga, al-muhafadzah al-liha. Ya. Di antara hikmahnya juga orang itu Islam itu mensyariatkan adanya tohara adalah untuk menjaga kesehatan. Ya. Karena yang namanya nadhafah, kebersihan, itu merupakan salah satu yang paling penting bagi seseorang untuk menjaga dirinya dari penyakit. Penyakit itu tersebar di antara manusia karena sebab sesuatu yang kotor. Ya. Apapun penyakit itu datang dari sesuatu yang kotor. Maka dengan membersihkan diri, dengan demikian itu akan menjaga seseorang dari
penyakit-penyakit ini. Makanya di situ ada tanziful jism, ya, mensucikan badan dengan mandi, membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh anf itu hidung, kemudian kaki dan lain sebagainya. Ini adalah bagian-bagian dari tubuh kita yang sering terkena kotoran. Tangan kita, kaki kita, hidung, ya. Nah, ini semua sering kontak dengan barang-barang yang kotor. Kemudian disucikan dengan apa? Dengan wudhu. Nah, seperti itu, ya. Atau paling tidak seminggu sekali orang itu membasuh seluruh badannya. Sehingga dengan demikian kotoran-kotoran yang akan membawa penyakit ini akan dihilangkan. Iya. Yang keempat, الرابع الوقوف بين يدي الله طاهرا نظيفا لأن الإنسان في صلاته يخاطب ربه ويناجيه فهو حري أن يكون طاهر الظاهر نظيف القلب والجسم لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. baik. Di antara hikmah juga adalah ketika kita bersuci itu biasanya kita akan melakukan sholat. Antara alasan kita melakukan wudhu, ya, adalah kita akan melakukan sholat. Di mana dalam sholat itu kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita dalam keadaan yang bersih dan suci, ya, tahiran, suci, nadhifan, bersih, ya. Kenapa? Karena manusia ketika sholat itu dia sedang mukhatibun, ya, maksudnya dia sedang berbicara dengan Allah. Kita berdoa kepada Allah itu kita komunikasi dengan Allah. Kita sedang bermunajat kepada Allah SWT. Maka dianjurkan ketika dalam kondisi seperti itu, orang itu tahirudz zahir wal batin. Ya, suci lahiriahnya dan suci juga batinnya. Hatinya bersih dari segala macam bentuk aib dan juga fisiknya, jisimnya suci dan bersih dari segala macam bentuk kotoran. Karena itulah Allah SWT mengatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Ya, demikian. Kita saja kalau kita misalnya ini saya analogikan, kita kalau mau menghadap kepada bos kita misalnya atau atasan kita serapi-rapinya. Kenapa ketika bertemu dengan Allah SWT kita pakai pakaian yang kotor? Padahal Allah adalah apa? Zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, ya. Rajanya segala raja di dunia ini. Lah ini cuma sekedar bos, kita harus merapikan pakaian kita. Sementara ketemu Allah pakai pakaian sekedarnya. Makanya Rasulullah itu memerintahkan pada para sahabatnya untuk memakai pakaian yang paling bagus untuk sholat ke masjid. Karena yang mau kita hadapi ini siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan manusia, Allah. Pencipta alam semesta, pengatur alam semesta. Jadi selayaknya kita harus harus kita mensucikan diri kita sesuci-sucinya dan sebersih-bersihnya. Ya, taib. Ya, kita pindah pada pembahasan yang baru, almiyah, ini air yang dipakai untuk bersuci. Baik, Abdullah. المياه التي طهرها المياه جميع الماء جمع ماء وهي ماء النهر وماء العين وماء الثلج. Taib. Di sini almiyah itu adalah jamak dari kata almiyah, itu artinya air, ya, air macam itu jamaknya dari kata air saja, ya. Nah, di sini ada macam-macam bentuk air bisa dipakai untuk bersuci, yaitu pertama air langit, air langit, ya, ma'us sama, apakah bentuknya hujan atau bentuknya embun misalnya, atau ma'ul bahar, air laut, atau ma'ul bi'r, ya, air sumur, atau ma'ul nahar, air sungai, atau ma'ul ain, air sumber, air mata air, atau ma'ul thalj, ini air es, ya, air es. Baik, terus. وتندرج هذه المياه جميعها تحت قولنا ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. Taib. Dalam bahasan tentang air ini para ulama memberikan satu ibarat untuk mengumpulkan seluruh jenis air yang bisa dipakai bersuci.
Apa itu? Ya, ma nazala minas sama, ya tuh perhatikan ini, ma nazala minas sama, semua yang turun dari langit, au ardi, atau pancar dari ini semua bisa dipakai untuk bersuci. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Furqan, wa anzalna minas sama'i antahum, kami turunkan dari langit air yang suci, mensucikan. Terus. قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء يطهركم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. Terus baca. الحل ميتته أي يؤكل ما مات. Baca رواه الخمسة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. الحل ميتته أي الحل ميتته أي يؤكل ما مات فيه من سمك ونحوه بدون ذبح شرعي. الخمسة هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بن حنبل. Baik. Kemudian dibawakan di sini ya terkait dengan bahwasannya macam-macam air yang disebutkan tadi itu bisa dipakai untuk bersuci. Tadi sudah dikumpulkan dalam satu kaidah, ma nazala minas sama wa naba'a minal ardi, ya. Ini tadi ya, ma nazala minas sama au naba'a minal ardi. Ini semua adalah air yang dapat dipakai untuk bersuci. Dalil kedua di sini dibawakan Quran surat Al-Anfal ayat 11. Allah berfirman, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Dan diturunkan atas kalian dari langit air, ini air hujan, air yang lain ya, bisa juga air embun misalnya. Untuk apa? Untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi bisa dipakai untuk tathir, mensucikan ya. Taib. Dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, inna narkabul bahra. Kami sedang berada di tengah lautan, kami sedang berlayar. Wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', dan kami hanya membawa sedikit air. Fa in tawadda'na bihi atisna. Kalau kami pakai air yang kami bawa yang sedikit itu untuk pakai untuk wudhu, kami akan kehausan. Afanatawadda'u bihi au bima'il bahr, apakah laut? Kami yang menceritakan kepada Rasulullah bahwa mereka ketika itu kemudian mereka hanya bawa air sedikit untuk minum. Nah, kalau air ini nanti dipakai untuk wudhu, maka nanti mereka akan kehausan, nggak punya lagi air. Maka sahabat tanya, afana tawadda'u bima'il bahr, apakah kami bolehkah kami berwudu dengan air laut? Apa jawaban Rasulullah SAW? Kata beliau, air laut itu at-tahuru ma'uhu. Ini hadis luar biasa. Al-Imam Syafi'i mengatakan hadis ini adalah separuh daripada ilmu taharah. Separuh daripada ilmu taharah itu dari hadis ini. Subhanallah ya. Ini hadis penting. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Taharah air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ya. Halal bangkainya maksudnya adalah al-hillu maitatuhu ay yu'kalu ma mata fihi min samakin wa nahwihi. Ya, dimakan apa saja yang mati di dalam lautan dari hewan-hewan laut. Hewan-hewan laut yang memang tidak bisa hidup kecuali di laut tersebut. Walaupun bentuknya samak atau yang semisal dengan samak. Ya, hewan-hewan yang memang hidupnya di laut dan dia biduni dzabhin syar'i, tanpa disembelih secara syar'i.
Ya kalau disembelih secara syar'i namanya bukan bangkai. Ini bangkai, tapi bangkai hewan yang memang hidupnya di laut, ya, hewan yang hidupnya di laut. Nah, ini boleh dimakan. Ya, kemudian al-khamsatu yang dimaksud khamsah di dalam hadis ini adalah istilah yang dipakai oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Ya, beliau menyebutkan al-khamsah. Al-khamsah di situ adalah 4 perawi sunan ditambah Imam Ahmad ibn Hambal, ya. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Ini 4 perawi sunan ditambah Imam Ahmad bin Hambal, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Taib. Jadi ini 4 imam yang meriwayatkan hadis tersebut. Ya, 5 imam, ya. Taib. Kemudian kita pindah kepada aqsamul miyah. Apa tuh? أقسام المياه. وتنقسم المياه لأربعة أقسام: طاهر مطهر، وطاهر مطهر مكروه، Nah, ulangin. طاهر مطهر مطهر، وطاهر مطهر مكروه، وطاهر غير مطهر، ومتنجس. Jadi pada pembahasan ini beliau mulai menyebutkan pembagian daripada air, ya. Jadi air dibagi 4 di sini. Yang pertama tahirun mutahhir, airnya suci lagi mensucikan. Kemudian yang kedua tahirun mutahhirun makruh, ya, airnya suci mensucikan juga seperti yang pertama, tetapi makruh untuk dipakai, tidak dianjurkan untuk dipakai. Nah, yang kedua, yang ketiga tahirun ghairu tahir, suci jangan suci. Kemudian yang terakhir adalah mutanah, air yang najis. Paham ya? Ini perhatikan ya ikhwan. Ya, ada 4 macam air. Pertama, suci mensucikan. Kedua, suci mensucikan tapi makruh untuk dipakai. Ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat, najis, air najis. Ya, terus. الطاهر المطهر وهو مطلق باقي على وصف خلقته خلقته التي خلقه الله عليها، ولا يخرجه عن كونه ماء مطلقا تغيره بطول مكث أو بسبب تراب أو طحلب، وهو شيء أخضر يعلو الماء من طول، وهو يعلو من طول، أو تغيره بسبب مقره أو ممره، كوجود كبريتية أو مروره، وذلك لتعذر الصون الماء عن ذلك. Di sini beliau mulai menjelaskan tentang air yang pertama, ya. Air yang pertama yakni tahir, air yang suci lagi mensucikan. Ini yang kita kenal dengan al-ma mutlak, air mutlak. Apa itu air mutlak? Yakni al-baqi ala wasfi khilqatihi, air yang senantiasa berada pada sifat alamiahnya, sifat dia diciptakan, allati khalaqahu 'alaiha. Jadi Allah memang ciptakan air itu seperti itu sifatnya. Itu namanya air mutlak. Ya. Jadi air mutlak adalah air yang masih dalam keadaan sesuai dengan sifat aslinya, sifat alamiahnya seperti itu. Baik. Kemudian disebutkan wala yakhrujuhu an kaunihi ma'an mutlaqun taghayyuruhu bituli maksin atau muksin. Dan perubahan air yang disebabkan karena beberapa faktor, beberapa hal, seperti kata beliau di sini tul muks, karena air itu lama tergenang. Misalnya kita punya air dalam bejana atau dalam galon yang besar misalnya, ya. Atau mungkin karena ada tanah di dalamnya, atau tuhlub. Tuhlub itu ya beliau sebutkan di sini yang namanya tuhlub itu syai'un akhdar, sesuatu yang berwarna hijau yang mengapung di atas air karena terlalu lama air itu berdiam. Jadi kalau kita tempatkan sebuah air di dalam misalnya dalam bejana, kemudian kita biarkan lama,
maka nanti di permukaan air itu ada semacam lapisan gitu ya, yang warnanya kehijau-hijauan gitu, warnanya hijau. Ini namanya tuhluk. Nah, mungkin bisa dikatakan sebagai apa? Lumut ya, semacam lumut gitu ya, lumut atau alga semacam itu. Itu biasanya terjadi karena air itu menggenang dalam waktu yang lama. Nah, ini perubahan seperti ini karena lama diamnya, lama tergenang, atau karena tanah. Misalnya kita tempatkan air di dalam sumur, itu kan airnya kadang ada yang coklat ya, tercampur dengan tanah ya. Itu karena tanah ini tidak mengapa, ini tidak mengeluarkan air tersebut dari yang namanya air mutlak. Iya. Atau misalnya karena apa? Karena disebabkan karena tempat tempat penyimpanannya atau tempat berlalunya air tadi itu melalui tanah yang mengandung kibrit. Kibrit itu sulfur. Jadi airnya itu bau-bau sulfur. Kenapa demikian? Karena memang dekat dengan tanah yang memang mengandung sulfur misalnya. Di tempat pemandian misalnya kan, pemandian air panas itu kan dekat dengan sumber-sumber sulfur. Bagus untuk kulit ya, sulfur. Makanya dipakai orang itu sering untuk pemandian air panas karena ada kandungan sulfur di situ. Nah, seperti itu airnya tidak mengapa karena memang dengan demikian Subhanahu wa taala menciptakan air tersebut. Ya, jadi tempat dia ditaruh atau tempat yang dilalui air tadi ternyata mengandung sulfur ini tidak mengubah kemutlakan air. Baik, ya kenapa demikian? Ada alasannya. Kenapa air seperti ini pun berubah warnanya atau berubah karena baunya, ya tetap dihukumi dia air mutlak, air yang suci lagi mensucikan, karena memang li'adzuri saunil ma'i anzalika, karena sulit untuk menjaga air dari hal-hal tersebut. Kalau kita lihat air sumur, bagaimana mau dipisahkan dari tanah misalnya? Air sumur, ya ma'ul bi'r, itu kan kita gali tanah, kemudian keluar air mata air atau air sungai. Bagaimana mau dipisahkan dari tanah? Tidak mungkin, mustahil. Tidak mungkin memisahkan itu dari tanah. Sehingga warnanya yang agak kecoklatan tidak masalah. Tetap boleh dipakai untuk bersuci. Dan hukumnya adalah suci mensucikan. Baik, terus. والأصل في الطهورية الماء المطلق ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رواه البخاري وغيره أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين فإنما بعثتم ميسرين ولم معسرين ليقعوا به ليزجروه بالقول أو الفعل سجلا دلوا ملءا بالماء ومثله الذنوب فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على المكان البول دليلا أنه فيه خاصية التطهير. Baik. Di sini penulis membawakan sebuah dalil yang menunjukkan bahwa air mutlak itu bisa dipakai untuk mensucikan. Jadi dia suci dan bisa dipakai untuk mensucikan. Hadisnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Pada suatu ketika ada seorang badui, A'rabi, seorang badui yang kencing di masjid, ya di salah satu pojok masjid. Ya, namanya juga orang badui ya, dia nggak tahu di mana dia mau kencing, kencing aja begitu. Nah ini padahal masjid, dia kencing di situ. Maka orang-orang, ya para sahabat melihat itu jengkel kan, marah ini tempat untuk sholat kok dipakai untuk buang air kecil di sini. Nah, makanya dikatakan faqama ilaihin nas liyaqa'u. Liyaqa'u maksudnya mereka mau memarahi si orang Badui tadi, mau dipukul, ya mungkin mau dikeroyok gitu ya. Ya karena kencing di masjid. Coba buat zaman kita sekarang kalau ada orang kencing di pojok masjid bagaimana kira-kira? Jengkel kan kita. Nah, ini tapi Rasulullah SAW, Masya Allah ya. Rasulullah SAW ketika melihat si Badui ini kencing, namanya orang Badui, orang pedalaman yang nggak ngerti
adab, nggak ngerti tata krama, maka kata Rasulullah, da'uhu, biarkan. Ya, kenapa? Karena kalau nanti kalau dia dikagetkan, mengagetkan dia, dan malah kececeran kemana-mana kencingnya, malah sulit nanti dibersihkan. Lihat bagaimana Rasulullah SAW di antara bentuk apa namanya eh, kepedulian beliau dan juga bentuk kehati-hatian beliau, beliau tahan para sahabatnya, biarkan dulu, nggak apa-apa, biarkan dia kencing, ya selesaikan. Wahariku ala baulihi sajlan min ma. Kemudian kata Rasulullah, ambil air, tuang di atas kencingnya tadi, sajlan min ma. Sajlan itu adalah ember. Ember, ambil satu ember yang penuh dengan air. Zanub juga sama. Zanub itu seperti ember, ya. Ambil satu tempayan atau satu ember, penuhi dengan air, kemudian hariku ala baulihi, dituang di atas tempat dia kencing tadi. Ya, sehingga dengan itu tempat yang tadi ternajisi karena kencing, dari kencingnya si orang Baduy tadi, itu menjadi suci, bersih lagi. Ketika masjid itu lantainya dari tanah, ya, lantainya itu pasir tanah, bukan seperti sekarang yang ya, tapi dia dari ketika disiram air maka nanti akan meresap dia ke bawah gitu. Iya. Kemudian kata Rasulullah, fa innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'atsu mu'assirin. Kalian itu diutus, ya, untuk muyassirin, untuk memudahkan. Wa lam tub'atsu mu'assirin, bukan kalian itu diutus untuk mempersulit. Ya, kalau orang kencing dimarahin atau dikagetkan nanti malah mempersulit. Jadi mudah kan, biarkan aja diselesaikan, kita bersihkan. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah kemudian memberitahu bahwa masjid itu tempat sholat ibadah. Ya, ya gitu. Taib. Jadi Rasulullah di sini memerintahkan para sahabat untuk menuangkan air di tempat dia kencing. Ini menunjukkan bahwa air mutlak bisa dipakai untuk membersihkan, mensucikan. Ya, taib. Terus, yang kedua ini. الطاهر المطهر المكروه وهو الماء المشمس الذي سخنته الشمس ويشترط لكراهيته ويشترط لكراهيته ثلاثة شروط، وهي: واحد، أن يكون ببلاد، أن يكون موضوعا بأوان منطبعة غير الذهب كالحديد والنحاس وكل معدن قابل للطرق. ثلاثة، أن يكون استعماله في البدن لآدمي ولو ميتا أو حيوان يلحقه البرص كالخيل. نقل الشافعي رحمه الله تعالى عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال به، وقال ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. ثم روى البرص وأنه يورث البرص، وذلك لأن الشمس بحدتها تفصل منه الزهومة تعلو الماء، فإن لاقت البدن بسخونتها أمكن أن تضر به فتورثه البرص وهو مرض يصيب الجلد. Nah, kedua adalah at-tahir al-mutahhir al-makruh. Air sucikan tetapi makruh untuk dipakai. Ini yang disebut dalam mazhab Syafi'i dengan al-musammas. Ada. Jadi air musammas, air yang apa itu air musammas? Air musammas adalah alladzi akhanat syams. Yani air yang dipanasi oleh matahari. Jadi air yang dipanasi oleh matahari. Di sini dipersyaratkan. Ada beberapa syarat. Yang pertama, ayyakuna bibiladin ha. Air ini ditempatkan pada suatu tempat negeri yang panas. Ya. Nah, jadi syaratnya apa? Di negeri yang panas. Karena kayak misalnya di Timur Tengah, ya seperti di Saudi Arabia, di Timur Tengah secara umum, terutama di Saudi Arabia, ketika musim panas itu panasnya luar biasa. Ya, mungkin yang sudah pernah tinggal di Riyadh tahu bagaimana panasnya musim panas. Sampai 45, 46, bahkan kadang-kadang sampai 50 derajat itu. Ya. Jadi pertama,
adalah negeri-negeri yang sangat panas ya, seperti di Timur Tengah. Kemudian yang kedua, air tersebut maudhu'an bi awanin muntaba'atin ghairi zahabi wal fiddah. Air ini ditempatkan di bejana yang muntaba. Muntaba itu adalah bejana yang ditempa, tapi bukan tahap ya, bukan terbuat dari zahab dan fiddah. Kalau zahab dan fiddah haram dipakai, tidak boleh. Bejana dari emas dan perak tidak boleh dipakai. Ini ada bejana yang selain dari emas dan perak, dari logam-logam lain, makanya kata mu'alif, kullu ma'danin qabilin liturk. Semua logam yang bisa ditempa, seperti besi, atau tembaga, atau kuningan, atau yang semisalnya. Ya, ini adalah benda-benda yang memang atau material-material yang bisa mengantarkan panas. Jadi ketika nanti benda-benda ini dikenai matahari, dia jadi panas sekali. Air yang dalam itu jadi panas sekali. Kemudian yang ketiga, persyaratannya ayyakuna isti'maluhu fil badan li adamiyin walau mayyitan. Di badan. Badan siapa? Badannya manusia walaupun itu mayit. Tidak harus hidup, mayit sekalipun. Tidak makruh untuk dipakai air ini. Au hayawanin yalbas kal khail, atau hewan-hewan yang bisa terkena penyakit baros. Apa itu penyakit baros? Penyakit baros itu bahasa ilmiahnya namanya vitiligo. Ya, penyakit sopak ya, kalau bahasa Asia itu penyakit sopak namanya. Kalau bahasa medisnya itu vitiligo. Ya, apa itu? Kulit itu jadi putih-putih gitu. Putih, jadi pigmen kulit itu hilang gitu ya, atau rusak. Nah, kenapa demikian? Karena nanti disebutkan di bawah, karena air matahari itu ketika dia memanasi logam tadi tempat penyimpanan, itu keluar namanya zuhumah. Zuhumahnya ini mengapung di permukaan air, atau istilahnya ada dalam air tersebut, larut dalam air tersebut. Ya, zuhumah itu semacam zat ya yang merupakan hasil daripada mungkin hasil pemanasan dari logam-logam tadi. Dan zuhumah ini kalau kena badan ya, karena panasnya itu nanti akan memudaratkan. Kulit itu jadi apa? Jadi sopak, jadi putih-putih seperti orang albino. Tapi orang albino kan putih semuanya ya. Ini enggak. Orang albino yang biasanya bagian dari tubuhnya, tangannya tuh belang-belang gitu. Jadi tidak terlihat indah. Ya, tidak terlihat indah. Ini makanya makruh untuk dipakai karena ini menyebabkan adanya mendatangkan penyakit sopak. Ini disebut penyebab vitiligo. Ya, salah satunya itu terkena cahaya matahari atau bahan-bahan kimia yang bisa menghilangkan pigmen kulit. Nah, ini yang disebut dengan zuhumah tadi, ya. Dan Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau tidak suka ini air yang panas ini, ya. Jadi kata beliau, aku sebenarnya tidak membenci, tidak suka dengan air musyammas kecuali dari sisi dari sisi medis. Jadi ketidaksukaan Umar menggunakan air musyammas itu karena tidak bagus dari sisi kesehatan kulit ya, karena dia akan menyebabkan penyakit sopak. Iya. Baik, terus Abdullah. الطاهر غير المطهر، وهو قسمان. الأول هو الماء القليل المستعمل في فرض المستعمل في فرض الطهارة كالغسل والوضوء. ودليل كونه طاهرا ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ فصب من وضوئه علي لا أعقل أي في حالة غيبوبة من شدة المرض من وضوئه الماء الذي توضأ به ولو كان غير طاهر
لم يصبه عليه. Baik. Terus. ودليل كونه غير مطهر ما رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم أو الراكد وهو جنب. فقالوا: يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولا، وحكم الوضوء في هذا حكم الغسل، لأن المعنى فيهما واحد ورفع. Baik. Ya, kemudian jenis air yang ketiga, ya tadi sudah kita sebut dua. Yang ketiga adalah air yang tahir tapi ghairul mutahhir, suci tak mensucikan. Ini disebutkan oleh beliau di sini, beliau ada dua macam. Air yang tahir ghairul mutahhir ada dua. Yang pertama, air sedikit, alma al-qalil, air sedikit. Nanti akan disebutkan apa maksudnya air sedikit itu, ya. Yani air yang sedikit jumlahnya dan musta'mal fi fardhi taharah. Dan air ini telah digunakan untuk taharah yang wajib, seperti mandi ataupun wudhu. Jadi ada mandi wajib, ada wudhu yang wajib. Wudhu itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Mandi pun ada yang wajib, dan sunnah. Nah ini air yang dipakai untuk taharah yang wajib, ya. Nah ini namanya air musta'mal dan airnya sedikit. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau bersabda, beliau berkata, Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah datang, ya'uduni, Rasulullah menziarahi aku, mengunjungi aku. Wa ana marid, aku ketika itu sedang sakit. La aqilu, sakit sadar. La aqilu tidak berakal, maksudnya tidak sadar beliau karena sakitnya parah, beliau pingsan, tidak sadarkan diri. Fatawaddo'a, kemudian Rasulullah berwudu, wasabba min wadu'ihi alayya. Kemudian air wudu tadi bekas Rasulullah itu diusapkan kepadaku. Jadi diusapkan air bekas wudunya Rasulullah itu diusapkan kepada siapa? Kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Iya. Kemudian nah ini menunjukkan bahwa air yang dipakai bekas toharoh yang wajib atau wajibnya toharoh, maka dia tidak najis, artinya dia tahir, makanya boleh dipakai, boleh diusapkan ke orang lain. Ya, air bekas kita wudhu misalnya kita usapkan ke lantai atau ke anak kita, bersihkan kotorannya misalnya ya, sisa makanan misalnya, boleh, nggak apa-apa, dia tahir, bersih, bukan air najis itu. Makanya boleh dibasuhkan. Karena kalau dia menjadi najis, katanya di sini ya, walau kana ghairu tahirin lam yusibhu alaihi. Kalau airnya itu nggak tahir, niscaya Rasulullah tidak akan menuangkan air itu kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya, taib. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwa air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tadi dalil yang pertama hadis Jabir itu menunjukkan airnya itu suci, tapi nggak bisa dipakai bersuci. Mana dalilnya nggak bisa dipakai bersuci? Radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasil ahadukum fil ma'id daim ai ar-raqid wa huwa junub. Janganlah salah seorang di antara kalian mandi di air yang daim. Air yang daim itu air yang diam. Ya, air yang sedikit, air yang diam. Ar-raqid, air yang tidak mengalir dan dia dalam keadaan junub. Ya Abu Hurairah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, atau para kaum muslimin ketika itu bertanya kepada Abu Hurairah, kaifa yaf'al? Begitu gimana caranya? Kita nggak boleh masuk ke dalam air kita di. Terus gimana caranya kalau gitu, kalau kita mau mandi? Kata Abu Hurairah, yatanawaluhu naqulan. Duduk sedikit demi sedikit, diambil sedikit demi sedikit, diguyurkan sedikit demi sedikit, ya. Nah, di sini hukum wudhu sama dengan hukum mandi sama. Jadi bukan caranya dicelup semua, tidak, tapi dia apa? Diambil. Karena nanti bekasnya itu nggak bisa dipakai untuk mensucikan lagi. Ya, seperti itu.
Jadi ketika kita misalnya berwudu, kemudian kita celupkan anggota wudu yang basuhan pertama itu wajib. Nah, kemudian masuk ke sana, kita angkat, itu ada air yang menetes dari tangan, masuk ke dalam sana, itu sudah jadi mustamal dia. Kecuali kita niatkan untuk menciduk, baru bisa. Baru tidak menjadi mustamal. Namun kalau kita masukkan itu, maka akan otomatis menjadi mustamal. Kalau gitu nanti nggak bisa lagi dipakai untuk membasuh anggota-anggota wudhu yang berikutnya, yang wajib dibasuh. Ya, seperti itu. Taib. Ya, terus. وقد أفاد الحديث أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته وإلا لم ينهى عنه وهو محمول على الماء القليل لأدلة أخرى. الثاني هو الماء المطلق الذي خالطه شيء من الطاهرات التي يستغني عنها الماء عادة والتي لا يمكن يستغني عنها الماء عادة والتي لا يمكن فصلها عنه بعد المخالطة، فتغير بحيث لم يعد يطلق عليه اسم الماء المطلق كالشاي والعرقوس. أما إذا كان المخالط الطاهر موافقا للماء في صفاته من الطعم واللون والريح كالماء الورد الذي فقد صفاته فإنه يعمد عند ذلك إلى التقدير بالمخالف الوسط، وهو في الطعم عصير الرمان، وفي اللون عصير العنب، وفي الرائحة اللادن. فإن قدر تغيير بمخالطة ذلك صار الماء طاهرا غير مطهر، وكونه غير مطهر لأنه أصبح لا يسمى ماء في هذه الحالة، والشارع اشترط التطهر بالماء. طيب. Ya, insya Allah ini pembahasan yang terakhir hari ini ya. Yang kedua adalah air mutlak alladzi khalatahu syai', yang dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Jadi ada air mutlak, apakah air laut atau air sumur atau air mata air dan lain sebagainya, kemudian kecampur dengan sesuatu yang suci. Yang mana sesuatu yang suci ini yastaghni anhal ma'. Air itu nggak perlu kepada itu. Air itu nggak butuh. Jadi ya dia nggak butuh itu. Air mutlak tidak membutuhkan hal-hal tersebut. Dan setelah dia bercampur, la yumkin fasluha anhu ba'dal mukhalatah. Ketika setelah tercampur nggak bisa dipisah lagi. Maka dengan sebab itu terjadilah perubahan air tersebut. Ya, ketika itu dia tidak disebut lagi namanya air mutlak. Ketika kita katakan air mutlak itu sesuatu yang disebut air, kita bisa katakan air gitu loh. Kalau dia sudah berubah sehingga nggak bisa lagi dinamakan air, maka namanya bukan air mutlak. Contohnya beliau kasih di sini adalah asyai, teh, ya kopi, teh dan yang lain sebagainya. Ya, asyai, teh atau kopi, kohwah itu sesuatu yang kemudian dia bercampur dengan air. Apa yang berubah? Warna berubah, rasa berubah, ya kan? Suci enggak? Suci dia. Tapi dia tidak mensucikan lagi. Kenapa? Karena dia bukan lagi disebut air. Dia disebut dengan air teh. Air teh atau air kopi. Nggak bisa katakannya apa ini? Air. Bukan. Ini kopi namanya. Apa ini? Teh. Bukan. Apa ini? Air. Bukan. Ini namanya teh. Nggak bisa kita sebut air saja. Paham? Perbedaan air mutlak sama air yang muqayyad. Ini namanya air yang muqayyad ya. Jadi air itu harus ditakhid atau diikat dengan nama tertentu, apakah teh atau kopi atau sirup atau yang lainnya. Ya, nah, seperti itu. Walaupun dia air juga, tapi harus dibatasi. Nggak bisa kita sebut air gitu aja nggak boleh, karena akan dipahami itu air seperti air apa misalnya air sumur atau air sungai dan yang semisalnya. Nah di sini air tidak membutuhkan kepada kopi, air tidak membutuhkan kepada teh, air tidak butuh kepada sirup, jus dan yang lain sebagainya. Makanya disebutkan allati yastaghni anhal ma, yang tidak dibutuhkan oleh air. Dan ketika sudah bercampur kopi sama air, teh sama air,
tidak mungkin untuk dipisahkan. Airnya suci, boleh dikonsumsi, boleh diminum, tapi tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi, ya, karena tidak mensucikan. Kemudian beliau sebutkan di sini air. Bagaimana kalau air tercampur dengan sesuatu yang suci, tapi sesuatu yang suci ini sudah sifatnya seperti air. Contohnya air mawar, air rendaman mawar, ya. Kemudian kita punya air kecampur air mawar ini, bagaimana? Sementara air mawarnya ini sudah hilang bau wanginya itu, bau wangi mawar, bunga mawar itu kan wangi ya, dimasukkan ke dalam air, maka kemudian setelah beberapa waktu wanginya hilang. Tapi itu aslinya air mawar sebenarnya. Kemudian air ini kecampuran dengan air mawar. Bagaimana kita hukumi ini? Maka di sini pakainya namanya takdir, ya. Pakainya namanya takdir, diperkirakan. Kalau seandainya masih ada atau masih baru airnya, kemasukan jumlah segitu, mengubah nggak air ini? Berubah nggak air ini dengan sebab segitu? Nah, caranya bagaimana? Caranya dipakai, berikan contoh. Kalau untuk rasa, pakai perasan air ruman. Ruman itu delima. Ya. Kalau misalnya 2 tetes, 3 tetes dari ruman itu ternyata mempengaruhi air, berarti berubah dia. Ya. Jadi ini dikiaskan kepada ruman. Kemudian untuk warna pakai inap, pakai air anggur, jus anggur. Kalau untuk bau pakai namanya al-ladan. Al-ladan itu semacam cairan yang keluar dari di sini tidak disebutkan ya, tapi di cetakan yang lain disebutkan al-ladan itu semacam keringat yang ada pada kambing, ya, pada kambing, atau bisa juga dari jenis tanaman tertentu itu keluar getahnya, ya, itu bisa juga dipakai karena dia berbau ketika masuk ke dalam air itu mempengaruhi baunya air. Nah inilah standar yang bisa dipakai untuk memperkirakan. Jadi kalau untuk warna pakai apa? Pakai ruman, asir ruman, ya, jus delima. Kalau untuk warna pakai jus anggur. Kalau untuk bau pakai pakai al-ladan, ya, ini semacam keringat yang keluar atau cairan yang keluar pada bulu dari kambing atau semacam tanaman, ya. Allah alam, kita tidak mengetahui seperti apa bentuknya, saya juga belum pernah lihat, tapi demikianlah para ulama menjelaskan ini dipakai untuk apa? Untuk memperkirakan, ya, apakah air ini akan berubah sifatnya atau tidak. Ingat ya, air itu kalau berubah sifatnya, maka tidak bisa dipakai untuk bersuci. Berubah sifatnya dalam artian berubah karena kemasukan sesuatu yang suci yang tidak dibutuhkan oleh air tadi. Ini nggak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Ya, nanti akan ada penjelasan tentang najis. Nah, kalau air kemasukan najis nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya kita cukupkan dulu sampai poin ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mungkin ada yang tidak jelas dari materi, silahkan ditanyakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh bertanya atau nanti Ustaz? Tafadhol, Mas Abdullah. Ya. Misalnya yang kita mandi Ustaz, mandi wajib, kita menggunakan ember besar, semacam gentong lah ya. Nah, Ya. tadi kan di caranya kalau kita ambil airnya sedikit-sedikit pakai gayung kecil misalnya. Nah, dalam prosesnya itu pada saat kita ngambil sedikit-sedikit itu terkadang ada yang netes dari badan kita atau dari tangan kita ke gentong besar itu tadi. Nah, ini bagaimana Ustaz? Baik. Ya, ini kan berarti airnya kecampuran air musta'mal tadi ya. Jadi airnya menetes. Nah, ini sebenarnya iya. Jadi kecampuran betul, air yang menetes. Ya. Karena tangan kita pada waktu ngambil pakai gayung kecil itu kadang menetes lagi ke ember yang besar itu, Ustaz. Nanti akan kita jelaskan sebenarnya setelah selesai ini air, mana kasus-kasus, ya, ada beberapa kasus, insya Allah akan saya jelaskan pada pertemuan akan datang. Ya, ala kulihal nanti apa namanya? Ini sama seperti di takdir juga. Ya, seperti pembahasan yang barusan. Tapi insya Allah detailnya pada pertemuan yang akan datang. Ya.
Eh, Jadi ada beberapa permasalahan ya kalau fikih ya apa namanya mungkin langsung kita praktek gitu ya. Nah, ini agak jadi nanti materinya sebenarnya nanti akan dibahas. Insya Allah akan ada pembahasan masalah itu. Keren, Ustaz. Coba. Yang dari materinya saja dulu ya. Kalau ada yang tidak jelas dari materi yang disampaikan, ya. Ustaz, izin bertanya. Ya, Tapi di takdir itu maksudnya gimana, Ustaz? Di takdir itu maksudnya, karena nggak ngerti sih, takdir itu apakah di tes kira-kira kalau dikasih air ini, air jus man kira-kira akan berubah nggak? Diperkirakan aja Ustaz, ya. gimana Pak Dian? Nggak jelas suara antum Pak Dian? Jadi yang dimaksud dalam di takdir itu gimana, Ustaz? Kita memperkirakan kalau misalnya air itu dimasukin ditetesin jus anggur gitu, Ustaz. Kira-kira berubah Ya. nggak gitu, Ustaz? Betul seperti itu Pak Dian. Ya, jadi apa namanya ketika ketetesan itu berubah nggak ya itu loh. Tapi jangan dimasukkan ini. Ya, tapi ini kan pengandaian ya. Namanya kan takdir itu kan pengandaian. Nah, jadi kalau misalnya tapi jangan dimasukkan ini diperiksa saja. Nah, kalau enggak air mutlak yang kita punya berubah jadi air yang tidak yang tahir tapi tidak mutahhir. Jadi diperkirakan. Kalau tadi masukkanlah 2 tetes atau 3 tetes misalnya, berubah nggak nih air? Misalnya kita air segayung mau kita pakai wudhu nih kan, air segayung. Nah, dia kemasukan atau kecampuran air mawar tadi. Nah, kita bingung ini mungkin 2 tetes atau 3 tetes air mawar tadi kecampuran. Ini karena air mawarnya sudah hilang sifatnya, jadi kayak air biasa sama, nggak berubah. Nah, sekarang kita takdirkan, itu kalau 2 tetes atau 3 tetes tadi, seandainya itu air ruman atau air perasan anggur, kira-kira berubah nggak itu? Nah, gitu maksudnya. Jadi ditakdirkan. Kalau dia berubah, kira-kira berubah, ya berarti berubah dia. Nggak bisa dipakai bersuci. Walaupun yang mencampurinya itu sudah tidak memiliki, atau sifatnya itu udah sama kayak air mutlak. Itu maksudnya. Takdir di sini. Ya. Itu pertanyaan tadi. Terus ada lagi satu pertanyaan. Nah, ini tadi sekalian saya menjawab pertanyaan Mas, untuk sebentar Pak Dian, Mas Abdullah tadi. Sebenarnya ya sama seperti ini. Ya. Jadi kecampuran dengan air mutlak tadi ya kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi namanya itu kecampuran yang harus kemudian kita takdir, ya. Kita perkirakan. Kalau dia ketetesan sekian itu berubah nggak dia? Seperti itu kira-kira Mas Dian dengan Mas Abdullah. Soal paham. Jadi kalau kejatuhannya air mawarnya misalnya segayung, nah, terus kita Iya. berandai-andai. Kalau kejatuhan juga segayung jus apel, kira-kira gimana? Jus apel, jus anggur, kira-kira gimana? Iya, Gitu. ya betul. Ya seperti itu kira-kira. Tapi bukan berarti kita praktekkan. Ya silakan kalau mau Ya. dicoba, kalau kita punya banyak air ya bisa dicoba, ya. Tapi kalau nggak punya air itu, ya jangan. Bentar ya hilang kemutlakan Hilang, ya. airnya, ya. Iya. Karena kita mau pakai untuk bersuci. Ya. Ustaz, ini sebenarnya ini udah yang tadi. Ini ada pertanyaan lagi nih, Ustaz. Titipan sebenarnya nih, karena tadi saya udah Ya. bilang mau nyampein ke Ustaz, soalnya. Tapi materinya berkaitan dengan yang pekan lalu, Ustaz. Gimana? Apa itu materinya? Dia bertanya, pertanyaannya adalah, apakah Imam Syafi'i membuat kitab tentang akidah, tentang masalah akidah? Jika iya, mengapa banyak para Asy'ariyah yang berpendapat bahwa Imam Syafi'i berakidah Asy'ariyah? Atau bahkan banyak orang yang beranggapan Imam Syafi'i berakidah Maturidi. Padahal Imam Asy'ari dan Maturidi lahir jauh setelah Imam Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i tidak banyak membahas masalah akidah seperti pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal? Itu pertanyaan saya. Baik. Bagus pertanyaannya terkait dengan akidahnya Imam Syafi'i.
Ya, jadi begini, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i itu banyak sebenarnya qaul atau perkataan beliau tentang masalah akidah. Dalam kitab-kitab beliau banyak. Dan yang kedua, jadi kalau kita mau belajar akidahnya Imam Syafi'i, kita buka kitab. Beliau memang tidak menulis kitab tertentu dalam masalah akidah. Para imam juga tidak. Imam Malik juga tidak diketahui ada kitab akidah. Ya, Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya. Mereka nggak punya kitab akidah tertentu. Yang terkenal memang Imam Malik misalnya. Ya, atau Imam Abu Ja'far atau Hawi, ya, itu imam yang kemudian ya. Eh, atau dikatakan Imam Abu Hanifah punya, walaupun masih menjadi khilaf, yang disebut dengan Al-Fiqhu Al-Akbar. Ya. Ala kulli hal, para a'imah ini memang mereka tidak menulis satu tulisan masalah akidah sebagaimana Imam Ahmad, kecuali Imam Ahmad. Memang beliau dengan itu. Namun tidak berarti mereka tidak diketahui akidahnya. Kalau ingin mengetahui akidah Imam Abu Hanifah atau Imam Syafi'i, silahkan dibaca kitab-kitab beliau. Di situ banyak sekali materi-materi atau perkataan-perkataan yang terkait dengan akidah. Tentang ilmu kalam, tentang asma wa sifat, ya, banyak jumpaan perkataan Imam Syafi'i terkait dengan akidah, tentang istiwanya Allah dan lain sebagainya, banyak dijumpai. Sesuatu yang asing bagi para penelaah kitab-kitabnya Imam Asy-Syafi'i. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan dilihat muridnya atau ashabu Syafi'i yang mutaqaddimin, silahkan dilihat. Ya. Di antaranya Al-Imam Al-Lalikai punya Syarah Usulat Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Asy-Syafi'i, ya, Asy-Syafi'i. Imam, ya, muridnya langsung siapa? Al-Imam Al-Muzani, Abu Ibrahim Al-Muzani, punya kitab Syarhus Sunnah, atau bukan, Kitabus Sunnah, Al-Muzani. Ini akidah tok isinya. Ketika disebutkan kitab As-Sunnah, maknanya adalah kitab akidah. Kitab As-Sunnah itu adalah kitab akidah. Ya, bisa dilihat. Ini muridnya langsung Al-Imam Syafi'i. Dan para ashab Asy-Syafi'iyah al-mutaqaddimin itu mereka ala manhaj alal aqidatis salaf, kebanyakan dari mereka. Ya, bisa kita lihat. Nah, kemudian datanglah Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, kemudian mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu akidahnya Asy'ariyah. Ini klaim mereka saja. Karena faktanya tidak sama antara akidah Asy'ariyah dengan akidahnya para a'immah, tidak sama. Itu klaim saja, ya. Klaim mereka. Demikian juga pernah ketika kita bahas tentang akidah Thahawiyah. Ada pernyataan-pernyataan Al-Imam At-Tahawi yang sifatnya mujmal, itu dibawa ke pemahaman mereka, akidah mereka. Dan itu sesuatu yang lumrah, karena mereka ingin para imam ini mendukung mazhabnya mereka. Ya. Namun sekali lagi saya katakan bahwa akidah Asy'ariyah Maturidiyah tidak sama dengan akidah salaf, akidah ahlul hadis. Beda. Beda. Dalam banyak permasalahan berbeda. Ya, itu hanya klaim. Ya, silakan kalau mau klaim, ya silakan saja mengklaim. Tidak ada masalah dengan mengklaim, tapi realitanya apakah memang betul itu yang menjadi pemahaman salaf atau tidak. Nah, itu. Jadi begitu Imam Syafi'i tidak memiliki karya tulis, buku tulis atau karya tulis tertentu dalam masalah akidah, itu betul. Namun banyak qaul beliau terkait dengan akidah, ya, di dalam kitab Ar-Risalah ataupun kitab Al-Um dan kitab-kitab beliau yang lain, dan juga bisa kita lihat dari murid-muridnya, ya, riwayat-riwayat dari para muridnya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Jazakallah. Ya. Ada lagi? Yang masalah memperkirakan air tadi bisa difahami ya, Pak Dian? Ya, insya Allah bisa, insya Allah. Jazakallah. Ya, mungkin kalau tidak ada kita cukupkan dulu sampai pada poin ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu datang dari Allah SWT. Adapun kekeliruan karena kebodohan saya
pribadi dan sedikitnya ilmu pada saya dan juga dari syaitan. Saya mohon ampun pada Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.